Ini menceritakan seorang pemuda biasa dari desa terpencil, tanpa sengaja terseret dalam pusaran takdir ketika ia menemukan peta kuno yang mengarah pada batu tersebut. Namun, perjalanannya tidak mudah. Makhluk kegelapan bernama Zarghul, yang telah berabad-abad mencari batu itu untuk menguasai dunia, bangkit dari tidurnya dan siap melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Wira. Sejak kecil, ia sering mendengar kisah-kisah tentang sebuah batu misterius yang tersembunyi di dalam hutan larangan. Konon, batu itu memiliki kekuatan gaib yang hanya bisa dimanfaatkan oleh orang terpilih. Namun, tak seorang pun berani mencarinya, sebab dikatakan bahwa hutan itu dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Pada suatu hari, rasa ingin tahu yang begitu besar mendorong Wira untuk memasuki hutan tersebut. Ia membawa bekal secukupnya dan berjalan melewati pepohonan tinggi yang menjulang, menyelimuti tempat itu dalam kegelapan yang menyeramkan. Angin bertiup lirih, seakan membisikkan peringatan agar ia berbalik arah. Namun, Wira tetap melangkah, hatinya berdebar antara rasa takut dan semangat petualangan. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik akar-akar besar. Pintu masuk gua itu dijaga oleh dua patung batu yang bentuknya menyerupai manusia, namun memiliki mata kosong yang terasa mengawasi. Wira menelan ludah, lalu melangkah masuk ke dalam gua, mengikuti cahaya redup yang berasal dari dalamnya. Saat kakinya menyentuh lantai gua, ia merasakan getaran halus, seolah ada sesuatu yang hidup di dalam tanah. Ia menyusuri lorong gelap yang berliku-liku, sementara suara tetesan air menggema di dinding gua yang lembab. Hatinya semakin berdebar ketika ia melihat cahaya keemasan berpendar di kejauhan. Dengan langkah perlahan, ia mendekati sumber cahaya itu. Di hadapannya, sebuah batu besar berdiri di tengah ruangan gua yang luas. Batu itu memiliki permukaan berkilauan seperti berlian dan mengeluarkan cahaya yang seolah berdenyut, seperti jantung yang berdetak. Wira mendekat dan merasakan energi yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Ia tak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, seolah batu itu sedang berkomunikasi dengannya. Saat ia mengulurkan tangan untuk menyentuh batu tersebut, tiba-tiba terdengar suara berat menggema di sekelilingnya. Siapa yang berani mengusik keseimbangan yang telah dijaga selama berabad-abad? Suara itu seperti berasal dari dalam batu itu sendiri. Wira terkejut dan mundur selangkah, namun rasa penasarannya membuatnya tetap berdiri di tempat. Gua itu mulai bergetar, dan dari kegelapan, sosok bayangan perlahan muncul. Sosok itu tinggi besar, mengenakan jubah hitam yang seolah menyatu dengan kegelapan. Matanya bersinar merah, menatap Wira dengan tajam. "Apakah kau pantas menerima warisan ini?" tanyanya dengan suara menggema. Wira merasa ketakutan, namun ia juga menyadari bahwa ini adalah ujian yang harus ia lalui. Ia menguatkan hatinya dan menatap sosok itu dengan penuh keberanian. "Aku datang bukan untuk merampas, tetapi untuk memahami. Jika batu ini memiliki kekuatan, aku ingin mengetahui kebenarannya," jawab Wira. Sosok itu tertawa lirih, lalu mengangkat tangannya. "Maka bersiaplah. Perjalananmu baru saja dimulai," katanya, sebelum tiba-tiba menghilang bersama cahaya batu yang meredup. Wira merasakan tubuhnya ditarik ke dalam pusaran angin yang kuat. Dalam sekejap, ia tak lagi berada di dalam gua, melainkan di sebuah tempat yang asing. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya berada di sebuah hamparan padang rumput luas dengan langit yang berwarna ungu. Di hadapannya, berdiri seorang lelaki tua dengan janggut panjang dan mata yang penuh kebijaksanaan. "Selamat datang, anak muda," kata lelaki itu. "Kini kau harus membuktikan apakah kau layak mengetahui asal-usul batu ini." Wira berdiri terpaku di padang rumput yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Langit berwarna ungu tua dengan gumpalan awan emas yang bergerak perlahan. Angin yang berhembus membawa aroma tanah basah dan bunga yang tidak dikenalnya. Lelaki tua yang berdiri di hadapannya menatapnya dengan sorot mata penuh makna, seolah sedang menimbang sesuatu dalam benaknya. "Aku adalah penjaga pengetahuan tentang batu misterius yang kau cari," kata lelaki tua itu dengan suara dalam. "Tetapi sebelum kau dapat memahami asal-usulnya, kau harus membuktikan dirimu layak. Ada 3 ujian yang harus kau lewati, dan ujian pertama adalah ujian cahaya dan kegelapan." Wira mendengarkan dengan saksama, meskipun hatinya masih dipenuhi kebingungan. Ia ingin bertanya di mana ia berada dan bagaimana bisa sampai ke tempat ini, tetapi ada sesuatu dalam tatapan lelaki tua itu yang membuatnya merasa bahwa semua pertanyaannya akan terjawab jika ia mengikuti alur perjalanan ini. Maka, ia hanya mengangguk sebagai tanda kesediaannya. Tiba-tiba, padang rumput di sekelilingnya berubah. Tanah di bawah kakinya menghilang,
dan ia mendapati dirinya berdiri di atas sebuah jembatan tipis yang terbentang di antara dua jurang tanpa dasar. Di satu sisi jembatan, ada cahaya terang yang menyilaukan, sementara di sisi lainnya, ada kegelapan pekat yang terasa menelan segala sesuatu. Lelaki tua itu kini berdiri di belakangnya, suaranya terdengar samar namun jelas. Jembatan ini adalah simbol keseimbangan. Kau harus berjalan di tengahnya tanpa jatuh ke salah satu sisi. Jika kau terlalu condong ke cahaya, kau akan terbakar oleh kebenaran yang terlalu menyilaukan. Jika kau jatuh ke dalam kegelapan, kau akan tersesat dalam ketidaktahuan yang tak berujung. Pilih langkahmu dengan hati-hati. Wira menatap ke depan, merasakan ketegangan yang menyelimuti tubuhnya. Ia mengangkat satu kaki dan mulai melangkah. Jembatan di bawahnya bergetar, seolah-olah menolak keberadaannya. Setiap langkah terasa berat, dan semakin jauh ia melangkah, semakin kuat tarik-menarik antara cahaya dan kegelapan. Ketika ia mulai tergoda untuk berjalan lebih dekat ke sisi terang, ia segera merasa matanya perih, seolah-olah melihat sesuatu yang terlalu menyilaukan untuk dipahami. Ia segera menyeimbangkan tubuhnya kembali ke tengah, tetapi kini kegelapan di sisi lain mulai memanggilnya dengan suara-suara samar yang menggetarkan hati. Suara-suara itu berbisik, menawarkan kenyamanan dalam ketidaktahuan, janji bahwa ia tidak perlu menghadapi kenyataan yang sulit. Sesaat, ia merasa tergoda untuk menyerah pada kegelapan, membiarkan dirinya jatuh ke dalam bayang-bayang tanpa harus memikirkan beban perjalanan ini. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa itu bukan jalan yang benar. Dengan tekad yang kuat, ia kembali menyeimbangkan tubuhnya. Ia menarik napas panjang dan memusatkan pikirannya hanya pada satu tujuan, mencapai ujung jembatan. Langkah demi langkah, ia terus maju, menahan godaan dari kedua sisi. Keringat mengalir di dahinya, tetapi ia tidak berhenti. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti perjalanan tanpa akhir, ia mencapai ujung jembatan. Begitu kakinya menyentuh tanah, cahaya dan kegelapan menghilang, berganti dengan lanskap baru yang lebih damai. Lelaki tua itu kembali muncul di sampingnya, mengangguk dengan penuh penghargaan. Kau telah melewati ujian pertama, katanya. Kau telah membuktikan bahwa hatimu mampu menjaga keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Namun, perjalananmu masih panjang. Bersiaplah untuk ujian berikutnya, yang akan menguji hatimu lebih dalam lagi. Wira berdiri di tengah padang yang kini berubah menjadi hutan lebat. Pepohonan tinggi menjulang dengan akar-akar yang menjalar kemana-mana, menciptakan jalur yang berliku dan sulit dilewati. Udara di sini lebih sejuk, tetapi juga lebih berat, seolah dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Lelaki tua itu kembali menatapnya dengan sorot mata yang penuh misteri. Ujian kedua adalah ujian hati, katanya. Di tempat ini, kau akan mendengar suara-suara dari masa lalu. Mereka akan mencoba menarikmu kembali, membawamu pada penyesalan dan kebimbangan. Jika kau tak bisa melepaskan diri dari mereka, kau tak akan bisa melangkah maju. Wira merasa bulu kuduknya meremang. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud lelaki itu, tetapi sebelum ia sempat bertanya, hutan di sekelilingnya mulai berubah. Daun-daun berguguran dengan cara yang aneh, seperti bisikan halus yang memenuhi udara. Tiba-tiba, suara yang tak asing terdengar di telinganya. Itu adalah suara ibunya, memanggil namanya dengan lembut, sama seperti saat ia masih kecil. Wira, pulanglah, nak. Jangan tinggalkan kami. Suara itu penuh kasih sayang, tetapi juga membawa beban berat yang menghunjam jantungnya. Kemudian, suara lain muncul, lebih keras dan penuh emosi. Suara itu milik ayahnya, yang dulu sering berkata bahwa Wira tak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang besar. Kau hanyalah bocah yang penuh impian kosong, Wira. Dunia ini terlalu keras untuk seseorang sepertimu. Lalu, suara teman-temannya terdengar, menertawakannya. Kau tak akan pernah menemukan batu itu. Itu hanya mitos, hanya dongeng belaka. Mereka terus berbicara, semakin lama semakin memenuhi pikirannya, membuatnya ragu akan keputusannya sendiri. Wira merasakan kepalanya berdenyut. Hatinya mulai dipenuhi dengan keraguan. Apakah benar ia hanya mengikuti ilusi? Apakah semua yang ia lakukan sia-sia? Jika ia kembali sekarang, akankah semua ini hanya menjadi kenangan pahit yang tidak berarti? Namun, di tengah semua suara yang mengelilinginya, Wira mencoba mengingat kembali alasannya memulai perjalanan ini. Ia mengingat momen saat pertama kali ia mendengar legenda batu misterius itu, bagaimana hatinya bergetar dengan rasa penasaran yang tak dapat dijelaskan. Ia mengingat keberaniannya saat memasuki gua, menghadapi sosok penjaga, dan menyeberangi jembatan keseimbangan. Dengan tekad yang kuat,
Wira menutup matanya dan berkata dalam hati, "Aku tidak akan mundur. Aku telah sampai sejauh ini, dan aku akan melangkah lebih jauh." Ia mengambil napas dalam-dalam dan membuka matanya. Suara-suara itu masih ada, tetapi kini mereka terdengar lebih jauh, lebih kecil, seolah kehilangan kekuatan mereka. Langkah demi langkah, Wira berjalan maju, meninggalkan bayangan masa lalunya di belakang. Pohon-pohon di sekelilingnya mulai bergeser, membuka jalan menuju sebuah tempat baru. Di sana, ia melihat sebuah gerbang batu yang tertutup rapat. Lelaki tua itu kini berdiri di sampingnya, tersenyum tipis. "Kau telah berhasil," katanya. "Kau telah membuktikan bahwa hatimu cukup kuat untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Kini, kau siap untuk menghadapi ujian terakhir, yang akan mengungkapkan rahasia terbesar dari batu misterius itu." Wira berdiri di hadapan gerbang batu besar yang tampak seperti telah berusia ribuan tahun. Permukaannya dipenuhi ukiran simbol-simbol kuno yang tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. Cahaya redup dari langit senja menyinari relief-relief misterius itu, menciptakan bayangan yang bergerak seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Lelaki tua yang selama ini menjadi pemandunya berdiri di sampingnya, menatap gerbang itu dengan penuh penghormatan. "Gerbang ini bukan sekadar pintu menuju tempat lain," kata lelaki tua itu dengan suara berat. "Ia adalah penentu siapa yang layak melangkah lebih jauh dan siapa yang harus berhenti sampai di sini. Kau harus membukanya sendiri, tetapi bukan dengan kekuatan atau kecerdikan, melainkan dengan pemahaman yang benar." Wira mengerutkan kening. Ia telah melewati ujian keseimbangan dan suara masa lalu, tetapi kali ini, ia tidak tahu pasti apa yang harus ia lakukan. Ia mengulurkan tangan, menyentuh permukaan batu itu. Ding! Tetapi saat jari-jarinya menyusuri simbol yang terukir di sana, ia merasakan getaran halus yang merambat ke tubuhnya, seolah-olah batu itu hidup dan sedang berbicara dengannya. Kemudian, tanpa peringatan, gerbang itu bersinar, dan ukiran-ukiran di permukaannya mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Dari dalam gerbang, terdengar suara gaib yang bergema di seluruh tempat itu, suara yang tidak berasal dari satu orang, melainkan banyak suara yang berbicara sekaligus dalam bahasa yang tidak sepenuhnya dapat dipahami. Namun, di tengah kebingungan itu, Wira menangkap satu pesan yang jelas. "Siapa yang berdiri di hadapan gerbang ini, nyatakan tujuanmu dengan jujur, atau kau akan ditelan kegelapan." Jantung Wira berdegup kencang. Ia menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa berbohong atau menyembunyikan niat sebenarnya. Ia harus mengatakan kebenaran yang ada di dalam hatinya, tanpa ditutupi kebimbangan atau rasa takut. "Aku mencari batu misterius itu bukan karena keinginan akan kekuasaan atau kemuliaan," kata Wira dengan suara lantang. "Aku ingin menemukan kebenaran. Aku ingin mengetahui rahasia yang telah tersembunyi selama berabad-abad, bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk memahami dunia ini lebih dalam dan membawa perubahan bagi mereka yang hidup dalam ketidaktahuan." Sejenak, keheningan menyelimuti tempat itu. Cahaya yang bersinar dari ukiran-ukiran di gerbang semakin terang, kemudian meredup kembali. Wira menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Lalu, perlahan, gerbang batu itu mulai bergetar. Suara gemuruh terdengar saat bebatuan besar yang menyusunnya bergerak, membuka celah yang semakin lama semakin lebar. Dari dalam gerbang yang kini terbuka, terpancar cahaya lembut yang berwarna biru kehijauan, menciptakan suasana yang seolah-olah berasal dari dunia lain. Lelaki tua itu mengangguk dengan ekspresi puas. "Kau telah mengungkapkan niat hatimu yang sebenarnya," katanya. "Dan gerbang ini telah menerimamu. Sekarang, melangkahlah ke dalam dan hadapi rahasia yang menunggu di baliknya." Dengan hati-hati, Wira melangkah ke dalam gerbang. Begitu kakinya melewati ambang pintu, ia merasakan perubahan drastis di sekelilingnya. Udara menjadi lebih hangat, dan angin lembut bertiup membawa aroma bunga yang tidak dikenalnya. Ia berada di sebuah lorong panjang yang dindingnya bersinar seperti batu permata, memantulkan cahaya dalam pola yang indah dan menenangkan. Wira terus melangkah, perasaan penasaran bercampur kewaspadaan memenuhi benaknya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Jika gerbang itu adalah ujian, maka apa yang menunggunya di ujung lorong ini pasti lebih dari sekadar ujian. Ia menghela napas, menguatkan hatinya, dan melanjutkan perjalanan ke dalam kedalaman misteri yang semakin menyingkapkan rahasia demi rahasia. Langkah Wira semakin mantap saat ia menyusuri lorong bercahaya yang membawanya ke dalam dunia yang terasa berbeda dari kenyataan. Udara di sekitarnya kini lebih lembut, namun setiap helaian angin yang bertiup seolah membawa bisikan-bisikan samar yang sulit dimengerti. Cahaya di dinding lorong berpendar dalam pola yang berubah-ubah, seolah-olah merespons keberadaannya.
Wira mencoba memahami apakah ini bagian dari ujian berikutnya, atau hanya efek dari tempat ini yang masih dipenuhi oleh aura mistis. Tak lama kemudian, lorong itu berujung pada sebuah ruangan luas yang menyerupai aula kerajaan yang telah lama ditinggalkan. Pilar-pilar tinggi yang terbuat dari batu obsidian menjulang ke langit-langit yang tidak terlihat batasnya, sementara di tengah ruangan, terdapat sebuah altar besar yang tampaknya menjadi pusat dari segala energi yang mengalir di tempat ini. Di atas altar tersebut, sebuah batu berwarna hitam kebiruan melayang perlahan, dikelilingi oleh kabut bercahaya. Namun, sebelum Wira sempat melangkah lebih dekat, bayangan-bayangan mulai bermunculan di sekitar ruangan. Mereka tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya siluet-siluet tinggi yang tampak seperti manusia, tetapi dengan kehadiran yang lebih menyerupai roh daripada makhluk hidup. Cahaya dari altar berpendar lebih terang, memperjelas sosok-sosok itu yang kini terlihat mengenakan jubah panjang dengan simbol yang mirip dengan ukiran yang ia lihat di gerbang sebelumnya. Salah satu sosok itu melangkah maju. Wira bisa merasakan energi kuat yang terpancar darinya, bukan dalam bentuk ancaman, tetapi lebih seperti kekuatan yang penuh dengan hikmat dan kewaspadaan. Kau telah melewati gerbang kebenaran, suara sosok itu bergema di seluruh ruangan, meskipun bibirnya tidak bergerak. Tetapi perjalananmu belum berakhir. Sebelum kau melangkah lebih jauh, kau harus mengenal kami, para penjaga batu misterius. Wira menegakkan tubuhnya, berusaha menunjukkan rasa hormat. Para penjaga? Tanyanya. Suaranya tetap tenang meski hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan sedikit kegelisahan. Sosok itu mengangguk perlahan. Sejak zaman dahulu, kami ditugaskan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Batu ini bukan sekadar benda biasa. Ia adalah kunci yang dapat membuka pintu ke kekuatan yang seharusnya tidak jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, setiap orang yang mencarinya harus diuji dengan sungguh-sungguh. Kami harus memastikan bahwa niatmu benar-benar murni. Wira menarik napas dalam. Aku tidak datang untuk mencari kekuatan. Aku ingin mengetahui kebenaran di balik legenda yang telah lama tersembunyi. Aku ingin mengerti mengapa batu ini begitu penting dan mengapa ia harus dijaga. Para penjaga saling bertukar pandang, seolah sedang berkomunikasi satu sama lain tanpa kata-kata. Cahaya di ruangan itu bergetar pelan, menciptakan efek seakan-akan dindingnya bernafas. Kemudian, salah satu dari mereka kembali berbicara. Baiklah, jika itu benar-benar niatmu, maka kau harus melewati ujian terakhir. Sebuah ujian yang tidak dapat dilalui dengan kekuatan fisik ataupun kecerdasan semata. Ujian yang akan mengungkap siapa dirimu sebenarnya. Sebelum Wira sempat bertanya lebih lanjut, ruangan itu mulai berubah. Cahaya yang tadinya lembut kini berputar seperti pusaran angin, membentuk lingkaran energi yang perlahan mengelilinginya. Wira merasakan tubuhnya mulai tertarik ke dalam pusaran itu. Ia ingin melawan, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang harus ia tempuh. Saat pusaran itu semakin kuat, dunia di sekelilingnya berubah menjadi kabut putih yang tidak berbatas. Wira tidak lagi berdiri di dalam aula, melainkan di suatu tempat yang kosong namun penuh dengan perasaan yang mendalam. Suara para penjaga kembali terdengar, namun kali ini lebih lembut, lebih dekat. Selamat datang di ujian akhir. Hadapilah dirimu sendiri, dan temukan jawaban yang kau cari. Wira menatap ke depan, mencoba mencari sesuatu di tengah kabut yang mengelilinginya. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi, tetapi satu hal yang pasti, ini adalah titik yang akan menentukan apakah ia layak mengetahui kebenaran atau tidak. Dengan hati yang teguh, ia bersiap menghadapi apapun yang menantinya di dalam kabut tersebut. Wira berdiri di tengah kabut putih yang tiada ujungnya. Udara di sekitarnya terasa hampa, seperti berada di dunia yang terpisah dari kenyataan. Tidak ada suara, tidak ada hembusan angin, hanya kesunyian yang begitu pekat seakan mampu menelan pikirannya. Ia mencoba melangkah, namun setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah sesuatu yang tak kasat mata sedang menguji tekadnya. Tiba-tiba, kabut itu mulai berputar, membentuk pusaran yang perlahan-lahan memadat di hadapannya. Dari pusaran itu, muncul sesosok pria yang wajahnya sangat dikenalnya, dirinya sendiri. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari sosok tersebut. Tatapan matanya lebih tajam, tubuhnya dilingkupi aura gelap yang berdenyut seperti api hitam yang tak berwujud. Itu bukan sekadar bayangan, melainkan manifestasi dari bagian dirinya yang selama ini tersembunyi. Saatnya kau mengenali dirimu yang sebenarnya, suara sosok itu menggema, menyeruak di antara kesunyian. Aku adalah sisi lain dari dirimu, bagian yang kau hindari, yang kau tolak, tetapi selalu ada dalam dirimu. Wira menatap bayangan dirinya dengan penuh kewaspadaan. Aku tidak takut padamu,
ujarnya, meskipun hatinya merasakan kegelisahan yang aneh. Bayangan itu tersenyum sinis. Benarkah? Kau telah mengembara jauh, melewati banyak rintangan, tetapi masih ada keraguan dalam hatimu. Aku adalah cerminan dari segala ketakutanmu, segala kelemahan yang kau coba sembunyikan. Dan untuk mendapatkan jawaban yang kau cari, kau harus menghadapiku. Tanpa peringatan, bayangan itu melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Wira nyaris tidak sempat bereaksi sebelum ia merasakan hantaman keras yang membuatnya terdorong ke belakang. Namun, yang mengejutkannya bukanlah rasa sakit yang ia rasakan, melainkan kenyataan bahwa tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Ini bukan pertarungan fisik, gumamnya, mulai memahami makna dari ujian ini. Ini adalah ujian jiwaku sendiri. Bayangan itu menyerangnya lagi, kali ini dengan lebih banyak kekuatan, namun Wira tetap tidak membalas. Ia menyadari bahwa semakin ia mencoba melawan, semakin kuat serangan bayangan itu. Bayangan tersebut bukan musuh yang harus dikalahkan, melainkan bagian dari dirinya yang harus ia terima. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya. Aku mengerti sekarang, katanya dengan suara mantap. Aku tidak akan melawanmu, karena kau adalah bagian dari diriku sendiri. Seketika, bayangan itu berhenti menyerang. Tatapan tajamnya berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut, seolah-olah ia telah menunggu kata-kata itu diucapkan sejak awal. Energi gelap yang menyelimutinya perlahan memudar, bergabung kembali dengan tubuh Wira, seakan menandakan penyatuan antara dua sisi dirinya yang selama ini terpisah. Kabut di sekelilingnya mulai menipis. Suara para penjaga batu misterius kembali terdengar, kali ini dengan nada penuh penghargaan. Kau telah melewati ujian jiwamu, Wira. Hanya mereka yang mampu menerima dirinya seutuhnya yang pantas melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini. Wira mengangguk. Ia kini merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh keraguan atau ketakutan yang selama ini menghantuinya. Dengan hati yang lebih kuat, ia bersiap untuk melanjutkan perjalanannya, menuju kebenaran yang telah lama tersembunyi. Setelah berhasil melewati ujian jiwanya, Wira melangkah ke depan dengan penuh keyakinan. Kabut yang sebelumnya menutupi penglihatannya kini perlahan memudar, memperlihatkan sebuah lorong panjang yang terbentuk dari bebatuan hitam berkilauan, seperti dipahat oleh tangan-tangan makhluk gaib yang memiliki ketelitian luar biasa. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran kuno yang menggambarkan kisah peradaban yang telah lama lenyap. Cahaya redup dari kristal yang tertanam di langit-langit lorong menciptakan suasana mistis yang membuat bulu kuduknya meremang. Di ujung lorong, sebuah gerbang raksasa berdiri megah. Pintu gerbang itu terbuat dari batu dengan simbol-simbol yang berpendar dalam warna keemasan. Wira merasakan getaran energi yang kuat dari balik gerbang tersebut, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa menunggu di dalamnya. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh permukaan gerbang yang terasa hangat, seolah batu itu memiliki kehidupan sendiri. Tiba-tiba, ukiran-ukiran pada gerbang mulai bergerak, membentuk pola-pola baru yang semakin kompleks. Suara bergemuruh terdengar dari dalam, seperti ada sesuatu yang perlahan bangkit dari tidur panjangnya. Sebuah suara dalam bahasa kuno menggema di udara, meskipun Wira tidak memahami kata-katanya, ia merasakan maknanya di dalam benaknya. Hanya mereka yang telah menyatukan jiwanya yang dapat melewati gerbang ini. Wira menarik napas dalam-dalam, mengingat kembali ujiannya dengan bayangan dirinya sendiri. Ia telah menerima sisi gelapnya, menyadari bahwa kerapuhan dan ketakutan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus diterima sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Dengan penuh keyakinan, ia menekan telapak tangannya pada simbol terbesar di tengah gerbang. Perlahan, gerbang itu mulai terbuka, memperlihatkan sebuah dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di balik gerbang, terbentang sebuah lembah luas dengan hamparan tanaman yang memancarkan cahaya lembut, sungai yang mengalir jernih dengan warna keperakan, serta bangunan-bangunan megah yang seolah-olah terbuat dari cahaya murni. Di langit, bukan matahari yang bersinar, melainkan sebuah bola energi raksasa yang berdenyut seperti jantung kehidupan, menyinari seluruh tempat itu dengan kehangatan yang tak dapat dijelaskan. Wira melangkah masuk, merasakan tanah di bawah kakinya yang lebih lembut daripada tanah biasa, seakan ia berjalan di atas permadani halus yang terbentuk secara alami. Udara di tempat ini terasa lebih ringan, setiap tarikan napasnya memberikan energi baru yang membuat tubuhnya terasa lebih segar dan bertenaga. Di kejauhan, ia melihat sosok-sosok berjubah putih yang perlahan mendekatinya. Mata mereka bercahaya seperti bintang, dan wajah mereka memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sang pewaris telah tiba, salah satu dari mereka berbicara, suaranya mengalun seperti nyanyian yang menenangkan. Kami telah menunggumu selama berabad-abad.
Wira terkejut mendengar kata-kata itu. Pewaris? Aku tidak mengerti. Orang tua berjubah putih itu tersenyum, lalu mengangkat tangannya, memperlihatkan sebuah lambang yang sama dengan simbol yang ada di gerbang tadi. Darah yang mengalir dalam dirimu bukanlah darah biasa. Kau adalah keturunan terakhir dari mereka yang dulu menjaga keseimbangan antara dunia ini dan dunia manusia. Hati Wira bergetar mendengar penjelasan itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanannya akan membawanya ke dalam rahasia yang lebih besar dari sekadar mencari batu misterius. Semua tanda-tanda yang ia temui di sepanjang perjalanan ternyata mengarah pada sesuatu yang jauh lebih mendalam. Ia memandang ke sekelilingnya, menyadari bahwa tempat ini bukan hanya sekadar dunia tersembunyi, tetapi juga merupakan bagian dari dirinya yang selama ini ia cari. Sebuah perjalanan baru telah dimulai, dan ia harus siap menghadapi kebenaran yang akan segera terungkap. Wira berdiri di tengah lembah bercahaya itu, merasakan getaran kehidupan yang mengalir dari setiap sudut tempat tersebut. Udara di sekelilingnya dipenuhi dengan aroma bunga-bunga yang bercahaya samar, menciptakan suasana yang tidak hanya indah tetapi juga menyimpan kedamaian yang dalam. Para penghuni lembah, makhluk-makhluk berjubah putih dengan mata yang bersinar seperti bintang, mulai mendekatinya dengan langkah yang tenang dan penuh kehormatan. Mereka seakan telah lama menanti kedatangannya, dan kini waktu yang dinantikan itu akhirnya tiba. Orang tua berjubah putih yang sebelumnya berbicara dengannya melangkah maju, menyentuh dada Wira dengan ujung jarinya. Seketika, Wira merasakan arus energi yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya, menghidupkan ingatan-ingatan yang sebelumnya terkunci rapat di dalam dirinya. Ia melihat kilasan masa lalu yang bukan miliknya, namun terasa begitu familiar, seolah ia telah mengalaminya di kehidupan yang lain. Dalam penglihatan itu, ia melihat sebuah kerajaan megah yang dipenuhi oleh orang-orang bijak, para penjaga keseimbangan dunia yang memiliki pengetahuan tentang kekuatan alam semesta. Kerajaan itu, yang dikenal sebagai Agaratha, adalah peradaban yang telah lama menghilang dari dunia manusia. Para penghuninya memiliki hubungan mendalam dengan energi alam, mampu berkomunikasi dengan unsur-unsur kehidupan dan menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan dunia gaib. Namun, suatu ketika, terjadi perpecahan besar di antara mereka. Sebagian dari mereka memilih jalan kehancuran, tergoda oleh kekuatan yang seharusnya tidak mereka kuasai. Pertarungan pun terjadi, dan dalam pertempuran besar itu, sebagian besar kerajaan hancur, tersembunyi dari dunia manusia untuk selamanya. Wira menyaksikan bagaimana para leluhurnya berusaha melindungi batu misterius, sebuah artefak yang menyimpan esensi kekuatan sejati dari peradaban mereka. Batu itu bukan sekadar benda mati, melainkan sumber energi yang menjaga keseimbangan dunia. Jika jatuh ke tangan yang salah, ia dapat mengubah tatanan alam semesta dan membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, batu misterius disembunyikan di tempat yang hanya bisa diakses oleh mereka yang layak, keturunan terakhir dari para penjaga Agaratha. Kilasan itu berakhir, dan Wira terhuyung ke belakang, mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Orang tua berjubah putih itu menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Kini kau mengerti siapa dirimu sebenarnya, bukan? Suaranya terdengar lembut namun penuh makna. Wira menelan ludah, dadanya terasa berat. Aku adalah keturunan dari mereka yang pernah menjaga keseimbangan ini, tanyanya dengan suara bergetar. Sang penjaga mengangguk. Darah yang mengalir dalam tubuhmu membawa warisan yang telah lama terlupakan. Kau adalah harapan terakhir kami, satu-satunya yang dapat mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu sejak lama. Namun, Wira tidak bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Ia hanyalah seorang pemuda biasa yang sebelumnya tidak mengetahui apapun tentang masa lalunya. Bagaimana mungkin ia bisa memikul tanggung jawab sebesar ini? Bagaimana mungkin ia, yang selama ini hanya mencari jawaban atas keberadaan batu misterius, kini harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan? Sang penjaga memahami kebimbangannya. Ia kemudian mengangkat tangannya, dan seketika, sebuah gambaran lain muncul di hadapan Wira, sebuah bayangan kelam yang tengah mendekat. Makhluk-makhluk berkabut hitam, dengan mata yang berkilat merah, muncul dari balik kegelapan, membawa serta kehancuran di setiap langkah mereka. Mereka telah menemukan jejak batu misterius, sang penjaga berkata dengan nada serius. Dan jika kau tidak menghentikan mereka, dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Hati Wira berdegup kencang. Ia tahu, tidak ada lagi waktu untuk ragu. Ia harus menerima takdirnya, menghadapi kegelapan yang akan datang, dan memastikan bahwa keseimbangan yang selama ini dijaga oleh leluhurnya tidak jatuh ke tangan yang salah. Wira berdiri tegak di tengah lembah yang kini mulai diselimuti kabut pekat, tanda bahwa kegelapan yang telah lama mengintai akhirnya mendekat.
Udara yang sebelumnya sejuk dan menenangkan berubah menjadi dingin menggigit, membawa serta bisikan-bisikan yang tidak kasat mata, seolah ada sesuatu yang berusaha merayapi pikirannya. Para penghuni Agaratha yang selama ini tersembunyi pun tampak bersiap, menyalakan lingkaran cahaya pelindung untuk menjaga tempat suci mereka dari ancaman yang akan segera tiba. Namun, mereka semua tahu bahwa benteng pertahanan ini tidak akan bertahan lama jika musuh yang datang lebih kuat dari yang mereka duga. Dari balik kabut yang semakin tebal, siluet-siluet hitam mulai muncul. Makhluk-makhluk yang sebelumnya hanya terlihat dalam penglihatan Wira kini benar-benar berdiri di hadapannya. Mereka tinggi dan kurus dengan tubuh yang seakan terbuat dari asap kelam, namun mata mereka bersinar merah menyala, memancarkan kebencian yang mendalam terhadap segala sesuatu yang bercahaya. Mereka adalah Arkazul, pasukan dari kegelapan yang telah lama mencari batu misterius demi menguasai dunia. Wira merasakan tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena tekanan energi yang begitu besar. Ia bisa merasakan bahwa makhluk-makhluk ini bukan sekadar ilusi atau bayangan biasa. Mereka adalah entitas nyata yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan apapun di hadapan mereka. Sang penjaga tua yang sebelumnya membimbingnya melangkah maju, meletakkan tangan di pundaknya, memberikan sedikit ketenangan di tengah gejolak batinnya. "Kau adalah harapan terakhir kami, Wira," kata sang penjaga dengan suara yang penuh keteguhan. "Tidak ada lagi tempat untuk lari. Hari ini kau harus memilih, melawan atau membiarkan kegelapan menang." Kata-kata itu membakar semangat di dalam diri Wira. Ia menggenggam erat belati warisan yang diberikan kepadanya, merasakan denyut energi yang mengalir di dalamnya. Batu misterius masih tersembunyi di tempat yang hanya bisa dibuka oleh pewaris sejati, dan ia tahu bahwa pasukan Arkazul tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkannya. Satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah dengan berdiri dan bertarung. Tiba-tiba, makhluk-makhluk kegelapan itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Salah satu dari mereka melompat ke arah Wira dengan cakar terhunus, siap merobek tubuhnya dalam sekali serangan. Dengan refleks yang tidak ia sadari sebelumnya, Wira mengangkat belatinya, dan seketika cahaya biru menyala dari bilahnya, menghantam makhluk itu dan melemparkannya ke belakang. Cahaya tersebut bukan sekadar cahaya biasa, ia adalah energi dari garis keturunan yang telah lama tersembunyi dalam darahnya. Salah satu penjaga Agaratha melantunkan mantra kuno, menciptakan perisai cahaya yang melindungi mereka dari serangan frontal musuh. Namun, Arkazul terlalu kuat. Mereka mulai mengitari perisai tersebut, mencari celah untuk menerobos masuk. Beberapa di antara mereka bahkan mulai membentuk bayangan hitam yang menyerupai tombak, melontarkannya dengan kekuatan dahsyat. Satu demi satu, perisai itu mulai retak. Wira menyadari bahwa ia tidak bisa hanya bertahan. Ia harus melawan. Dengan kecepatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ia berlari menerjang ke arah salah satu makhluk itu, mengayunkan belatinya dengan penuh keberanian. Cahaya biru dari senjatanya melesat, membelah kabut hitam yang menyelimuti lawannya. Makhluk itu melolong kesakitan sebelum tubuhnya menghilang menjadi serpihan debu gelap. Namun, pertempuran ini masih jauh dari selesai. Dari balik kabut, sosok yang lebih besar dan lebih mengerikan mulai muncul. Zarghul, pemimpin Arkazul, kini berdiri di hadapan mereka. Tingginya lebih dari 2 kali tinggi manusia biasa, dan auranya begitu kuat hingga membuat tanah di sekitarnya bergetar. Dengan suara yang dalam dan menggelegar, ia berbicara dalam bahasa yang asing, namun entah mengapa Wira bisa memahami setiap katanya. "Darah keturunan terakhir, akhirnya kau muncul juga," katanya dengan nada mengejek. "Serahkan batu misterius, dan aku mungkin akan membiarkanmu hidup." Wira menatapnya dengan tajam. Ia tahu, tidak ada gunanya bernegosiasi dengan kegelapan. Pilihannya hanya satu, bertarung hingga akhir. Dengan keberanian yang semakin membara, ia mengangkat belatinya, siap menghadapi pertarungan yang akan menentukan nasib dunia. Pertempuran sejati baru saja dimulai. Langit di atas lembah Agaratha semakin gelap, seakan malam tanpa bintang telah turun sebelum waktunya. Kabut hitam yang menyelimuti tanah itu kian pekat, berputar-putar seperti ombak badai yang mengancam untuk menelan apapun yang berada di dalamnya. Wira berdiri tegap, meskipun tubuhnya mulai terasa berat akibat pertempuran sebelumnya. Napasnya tersengal, keringat bercampur darah mengalir di pelipisnya, namun matanya tetap tajam menatap sosok yang kini berdiri di hadapannya. Zarghul, makhluk kegelapan yang telah berabad-abad mencari batu misterius untuk menguasai dunia. Wira bisa merasakan tekanan luar biasa yang dipancarkan oleh sosok itu. Udara seolah-olah menjadi lebih padat, membuat setiap tarikan napasnya terasa seperti beban berat di dadanya. Zarghul tersenyum sinis, matanya yang merah membara menatap Wira dengan tatapan penuh kemenangan. "Kau merasakan kekuatanku, bukan?" Suaranya bergema, mengguncang udara sekitarnya.
Kau hanyalah manusia lemah yang mencoba melawan takdir. Batu misterius itu seharusnya menjadi milikku. Dengan satu gerakan tangannya yang besar, Zarghul menciptakan pusaran bayangan yang berputar dengan kecepatan mengerikan, melesat ke arah Wira. Wira hanya memiliki waktu sepersekian detik untuk bereaksi. Dengan refleks yang diasah oleh pertempuran sebelumnya, ia melompat ke samping, namun pusaran bayangan itu tetap berhasil menyerempet bahunya, menciptakan luka yang terasa membakar kulitnya seperti api neraka. Ia meringis kesakitan, namun tidak menyerah. Di kejauhan, para penjaga Agaratha terus melantunkan mantra perlindungan, tetapi mereka mulai kehabisan tenaga. Cahaya perisai mereka semakin redup, hampir terkikis oleh kekuatan kegelapan yang terus menghantamnya tanpa henti. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Satu-satunya harapan kini bertumpu pada Wira dan batu misterius yang masih tersembunyi di tempat rahasia yang hanya bisa dibuka oleh pewaris sejati. Zarghul kembali menyerang, kali ini dengan ayunan cakar hitam yang menebas udara. Wira mengangkat belati pusakanya, dan ketika cakar itu bertemu dengan bilah belati, terjadi ledakan cahaya yang membuat Zarghul mundur beberapa langkah. Wira merasa kejutannya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa belati ini bukan senjata biasa. Ada sesuatu di dalamnya. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Sebuah suara berbisik di dalam kepalanya, suara yang terdengar seperti gema dari leluhurnya. Wira, batu misterius bukan sekadar batu. Ia adalah kunci keseimbangan. Jika kau ingin mengalahkan kegelapan, kau harus memahami kekuatan sejati yang ada dalam dirimu. Mendengar itu, Wira menutup matanya sejenak, mencoba merasakan sesuatu yang lebih dalam. Dan saat ia melakukannya, ia merasakan denyut energi yang mengalir melalui tubuhnya, menyatu dengan belati di tangannya. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan sekadar tentang menyerang atau bertahan, tetapi tentang menjadi satu dengan cahaya dan kegelapan, memahami keseimbangan yang sesungguhnya. Ketika ia membuka matanya kembali, bola matanya bersinar biru terang. Cahaya dari dalam dirinya semakin kuat, membuat tubuhnya terasa ringan dan penuh energi. Ia menggenggam belati dengan lebih erat, dan tanpa ragu lagi, ia berlari menuju Zarghul. Kali ini, ia tidak hanya menyerang secara fisik, ia menyerang dengan seluruh jiwanya. Saat belati menyentuh tubuh Zarghul, cahaya biru yang menyala darinya menyebar, melilit tubuh makhluk kegelapan itu. Zarghul meraung kesakitan, mencoba melepaskan diri, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat cahaya itu membelenggunya. Tidak pekiknya, sebelum akhirnya tubuhnya perlahan terkoyak oleh cahaya itu, menghilang dalam semburan sinar yang menyilaukan. Ketika Zarghul lenyap sepenuhnya, kabut hitam yang menyelimuti lembah mulai menghilang. Langit kembali cerah, cahaya matahari menembus awan, menghangatkan tanah yang sebelumnya membeku dalam ketakutan. Para penjaga Agaratha yang masih tersisa menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, kegelapan telah dikalahkan. Wira jatuh berlutut, kelelahan menyergapnya setelah pertempuran panjang itu. Namun, ia merasa damai. Ia telah menemukan takdirnya, dan lebih dari itu, ia telah memahami arti sejati dari batu misterius. Ia bukan hanya sekadar batu dengan kekuatan gaib, tetapi juga simbol keseimbangan antara terang dan gelap, kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang benar-benar memahami arti keberanian dan pengorbanan. Hari itu, legenda baru tercipta. Legenda tentang pemuda yang mengalahkan kegelapan dan menjaga keseimbangan dunia. Dan nama Wira akan dikenang sepanjang masa.